Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian online membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam bab wujubul iman bil istiwa'illahi ala arsyihi wa uluwihi ala khalqihi wa ma'iyatihi li khalqihi wa annahu la tanafi bainahuma. Wajibnya beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, dan beriman tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, serta beriman kepada kebersamaan Allah dengan makhluknya. Dan yang demikian tidak ada kontradiksi. Ini kebersamaan Allah ya dengan makhluknya tidaklah menafikan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Jadi dalam bab ini ya terdapat bantahan bagi orang-orang yang berpemahaman hululiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya, artinya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya. Ini Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya dengan ilmunya. Allah menyaksikan apa yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan. Baik. Kemudian dijelaskan oleh pensyarah di sini, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau berusaha menyimpulkan dan memberikan penjelasan terhadap ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, yang merupakan hujjah bahwa Allah bersama makhluknya tapi tidak bercampur dengan mereka. Allah tinggi di atas arsy-Nya, namun juga Allah bersama dengan makhluknya. Ya, dan beliau membantahnya dari 4 sisi. Dan sesungguhnya ini merupakan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, khassasal musannif rahimahullahu hataini mas'alatain, al-istiwa 'alal arsy wa ma'iyatahu li khalqihi bitanbih. Al-musannif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengkhususkan 2 permasalahan ini, yaitu permasalahan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan juga kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan tanbih ya, dengan catatan yang harus diperhatikan. Apa tujuannya? Liyuzilal iskala faqad yatawahhamu wujudat tanafi bainahuma. Untuk menghilangkan iskal ya, menghilangkan keganjilan yang mungkin terpikirkan ya, bahwa yang demikian saling kontradiksi. Jadi beliau berikan penjelasan agar tidak orang salah paham. Tuh, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya, berarti Allah ya bercampur dengan makhluknya. Tidak berada di atas arsy-Nya. Allah tidak di atas arsy-Nya. Ini mungkin muncul di benak sebagian orang ketika dia membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan ma'iyatullah, dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad yadhunnu adh-dhanna anna dzalika mithlu sifatil makhluqin. Maka sebagian orang mungkin berprasangka atau dia mengira bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk. Ya, wa annahu mukhtalitun bihim, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan mereka. Ini bercampur dengan makhluk. Fa kaifa yakunu fawqa khalqihi mustawiyan ala arsyihi wa yakunu ma'a khalqihi qariban minhum biduni mukhalatah. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu di atas makhluk-makhluknya, beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya,
tapi bersamaan dengan itu Allah bersama dengan makhluknya, dekat dengan makhluknya tanpa adanya percampuran. Ya, ini mungkin terpikir, ya bahkan mungkin terpikir oleh benak sebagian dari kita. Allah bersama kita, berarti Allah bercampur dengan kita. Allah ada di mana-mana. Ya, mungkin ini akan terpikirkan di benak sebagian orang. Ya, bagaimana dengan dalil-dalil bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya? Maka ini akan dijelaskan oleh beliau, wal jawabu an hadhihi syubhah kama waddahu asy-syekh rahimahullahu taala min wujuh. Dan jawaban atas syubhat ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari berbagai sisi. Ya. Jadi ada bantahan atau ada beberapa sisi yang membantah ya pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan makhluknya, artinya Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan makhluknya. Yang pertama dari sisi bahasa. Qala al-wajhul awal anna hadha la tujibhu lughatul arabiyyah allati nazala biha al-Qur'anul Karim. Ya. Bahasa Arab kata beliau tidaklah menuntut kebersamaan itu harus bercampur. Ya. Kata beliau anna hadha la tujibhu lughatul arabiyyah. Lughatul Arab. Bahasa Arab tidaklah menuntut hal yang demikian. Maksudnya bahasa Arab tidaklah menuntut yang namanya kebersamaan itu harus bercampur, enggak. Ya. Dan bahasa Arab ini merupakan bahasa ya, bahasanya Al-Qur'an. Allati nazala bihal Qur'anul Karim, yang Al-Qur'anul Karim itu turun dengan bahasa Arab tadi. Qala fa inna kalimata ma'a fi lughati li mutlaqil musahabah la tufidu ikhtilatun wa imtizaj ya la tufidu ikhtilatan wa imtizajan wala mujawaratan wala mumasatan. Maka kalimat ma'a bersama ya, maka kata ma'a bersama dalam bahasa Arab ya, ini untuk menunjukkan mutlaqul musahabah, menunjukkan kebersamaan, la tufidu ikhtilatan, tidaklah memberikan faedah bercampur, enggak. Ya, yang namanya ma'a ini menunjukkan kebersamaan, tidak memberikan faedah bercampur, amtizajan atau bersatu, au mujawaratan atau berdampingan, wala mumasatan, demikian juga persentuhan. Jadi di dalam bahasa Arab, barakallahu fikum, ya, kata ma'a atau ma'iyah ini bermakna kebersamaan. Bukan maknanya bercampur, bukan maknanya bersatu, bukan maknanya berdampingan, bukan maknanya itu menyentuh, enggak. Ya, makna ma'iyah adalah kebersamaan, bukan ya bercampur, bersatu, berdampingan dan bersentuhan. Contohnya, fa innaka taqul zaujati ma'i wa anta fi makanin wa hiya fi makanin akhar. Ya, engkau mengatakan bahwa istriku bersamaku. Ya, sedangkan engkau berada di satu tempat dan istrimu di tempat yang berbeda. Ya, misalnya kita mau menjual sebuah aset ya, sebuah aset milik keluarga. Kemudian orang bertanya, gimana istri antum? Ya, istri saya bersama saya. Ya, istri saya bersama saya. Padahal dia nggak bersama antum. Ya, nggak bersama antum, nggak bareng-barengan. Nah, ini juga ada dalam bahasa kita ya. Ini juga ada dipakai dalam bahasa kita. Bersama tidak bermakna harus dia bercampur, harus berdampingan ya. Misalnya presiden ketika mengutus misalnya pasukan, ya ada panglima misalnya, komandan mengutus pasukannya untuk menumpas kaum pemberontak. Kemudian dia mengatakan, kami selalu bersama kalian. Ya, artinya apa? Kami mendukung kalian. Ya, kami selalu berusaha membantu kalian, mendukung kalian. Maka kata bersama tidaklah memberikan konsekuensi harus bercampur atau berdampingan dan bersentuhan. Baik. Demikian juga contoh lain kata beliau dalam bahasa Arab. Wa taqulu mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ya, kami berjalan dan bulan bersama kami. Nah, orang yang melakukan perjalanan di waktu malam. Orang yang melakukan perjalanan di waktu malam. Ketika itu apa mereka katakan? Ya,
bulan bersama perjalanan kami. Ya. Apakah maknanya bulan bercampur dengan mereka? Ya, bersentuhan dengan bulan, bulan jauh sekali di atas langit, ya, sedangkan kita berada di atas bumi. Wa huwa fis sama wa yakunu ma'al musafir wa ghairil musafir aina makan. Maka bulan itu berada di atas langit, namun dia bersama dengan para musafir, bersama dengan orang-orang yang melakukan perjalanan, dan juga bersama dengan orang-orang yang tidak melakukan perjalanan dimanapun mereka berada. Baik, ya, kita katakan bulan bersama kita malam ini. Ya, misalnya kita sedang melakukan perjalanan, bulan bersama kita malam ini. Atau lagi bakar-bakar sate, ya, lagi bakar-bakar sate, kemudian wah, kita bersama bulan ini malam ini. Bulannya di mana, kitanya di mana, tapi kita katakan apa? Bulan bersama kita. Sehingga kebersamaan, lagi-lagi ini menunjukkan bahwa kebersamaan tidaklah melazimkan percampuran. Ya. Kemudian kata beliau, wa idza sahha an yuqal hadza fi haqqil qamari wa huwa makhluqun shaghirun fa kaifa la yuqalu fi haqqil khaliqil ladzi huwa a'zamu min kulli syai'. Apabila ini benar ketika dikatakan, ya, bagi bulan, dan bulan ini bagi Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang sangat kecil, maka bagaimana tidak boleh kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung daripada segala sesuatu. Ya, kalau bulan saja bisa kita katakan bulan bersama kita, padahal bulan itu jauh sekali posisinya, maka demikian juga kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu lebih diperbolehkan lagi. Ini sisi yang pertama. Kesimpulannya apa? Dari sisi bahasa Arab, kebersamaan itu tidaklah melazimkan percampuran. Dari sisi bahasa Arab, ya, kebersamaan itu tidaklah melazimkan percampuran. Qala al-wajhu tsani, ya, sisi yang kedua, anna hadzal qaula khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah minas sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa humul qurun al-mufaddalah alladzina hum qudwah. Ya. Sisi yang kedua, bahwa ucapan ini, yakni ucapan yang mengatakan bahwa kebersamaan Allah melazimkan percampuran Allah dengan makhluknya, maka kita katakan bahwa ucapan ini menyelisihi apa yang telah disepakati oleh salaful ummah dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dan para atba'ut tabi'in. Wahumul qurun al-mufaddalah, dan mereka ini adalah generasi yang terbaik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Maka para salaful ummah, alladzina hum qudwah, di mana mereka ini adalah qudwah, teladan. Faqad ajma'u ala anna Allaha mustawin ala arsyihi 'alin ala khalqih ba'inun minhum. Mereka telah bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas makhluknya, ba'inun minhum, dan terpisah, tidak bersatu dengan makhluknya. Ini merupakan kesepakatan salaful ummah. Qala wa ajma'u ala annahu ma'a khalqihi bi'ilmihi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bersepakat pula bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah bersama dengan makhluknya, Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, bagaimana gerak-gerik mereka, apa yang mereka kerjakan. Ini semua Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ini yang dipahami oleh para salaful ummah. Ya, mereka tidaklah memahami bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ini bermakna percampuran Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. La abadan. Ya, tidak ada salapun di kalangan salaful ummah yang berpemahaman demikian. Tidak para sahabat, tidak para tabi'i, tidak para atba'ut tabi'in. Qala kama fassaru qaulahu ta'ala wa huwa ma'akum bidzalik, sebagaimana mereka telah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum dengan tafsiran tersebut, bahwa maksudnya Allah mengetahui apa gerak-gerik makhluknya. Ya, jadi tidak sama sekali tidak
menafsirkan bahwa Allah itu bercampur dengan makhluknya. Ini yang kita dapati dari salaful ummah. Ini bantahan yang kedua, bahwa bercampurnya Allah dengan makhluk ini menyelisihi apa yang telah disepakati oleh salaful ummah. Qala al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, bantahan bagi yang mengatakan bahwa Allah itu bercampur dengan makhluknya. Anna hadza khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq. Bahwa pemahaman seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan makhluknya, itu menyelisihi apa yang telah Allah fitrahkan kepada makhluk-makhluknya. Ya. Jadi apa yang Allah fitrahkan kepada manusia, ya, itu Allah tidak bercampur dengan makhluknya. Ini adalah fitrah kita. Ai rakazahu fi fitratihim, ya, au fi fitrihim. Maksudnya ini adalah apa yang Allah tanamkan dalam fitrah-fitrah mereka. Fa innal khalqa futiru 'alal iqrar bi uluwillahi subhanahu wa ta'ala ala khalqih. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah, ya, maka sesungguhnya manusia, para makhluk, ya, mereka diberikan fitrah untuk menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Ini fitrah manusia. Ya, fitrah manusia yang tidak bisa dia ingkari. Selalu dia ketika dia bermunajat, dia menghadap ke atas. Ya, dia menghadap ke atas. Ya, ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit. Makanya ada sebagian ikhwan itu, ada seorang dai yang dia kemana-mana dia ceramah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berada di atas arsy-Nya, tidak tinggi di atas arsy-Nya. Dia katakan bahwa Allah itu wujud bila makan, Allah itu ada tanpa adanya tempat, katanya. Padahal sekian banyak dalil dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy-Nya. Kemana-mana dia ceramah, tapi ketika dia mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengharapkan Allah memberikan hidayah, nunjuknya ke atas. Ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, selalu dia menunjuk ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Fitrah itu, ya, enggak bisa diingkari. Fitrah enggak bisa diingkari karena ini telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa innal khalqa yatawajjahuna ila Allahi 'inda syada'id wan nawazil nahwal ulu. La taltafitu yumnatan wa la yusratan min ghairi an yurshidahum ila dzalika ahad. Ya. Maka sesungguhnya manusia mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala inda syada'id, ketika mereka mengalami masa-masa genting, wan nawazil, dan kesulitan-kesulitan, nahwal ulu, ke arah atas. Mereka berpaling kepada Allah dengan melihat ke atas. La taltafitu yumnatan wala yusratan. Tidaklah mereka kemudian dalam perkara yang genting, ketika datang perkara yang genting, mereka kemudian melongok ke kanan, melongok ke kiri. Ya, berdoa ngadep kanan, berdoa ngadep kiri, tidak. Tapi mereka menghadap ke atas. Ya. Min ghairi an yurshidahum ila dzalika ahad, tanpa ada yang menginstruksikan kepada mereka. Yang namanya dalam keadaan genting. Ya, dalam keadaan genting, otomatis fitrahnya yang keluar. Maka fitrah tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ini fitrah yang telah Allah tanamkan pada diri seorang hamba yang tidak bisa mereka ingkari. Ya. Sehingga walaupun ada orang berpemahaman hululiyah misalnya, dia berpemahaman bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah bercampur dengan makhluknya. Ya, Allah bercampur dengan makhluknya. Ketika berdoa tetap saja dia menghadap ke atas. Hatinya langsung kontak dengan yang di atas. Ya, maka kata mereka ya secara fitrahnya dia mengatakan, ya, kalau dikatakan marilah kita meminta kepada yang di atas, ya, kadang-kadang keceplosan. Padahal dia berpemahaman bahwa Allah itu ada di mana-mana, tapi ketika berbicara dia katakan marilah kita, ya, meminta kepada yang di atas. Menunjukkan bahwa fitrahnya tidak bisa dia bohongi. Fitrahnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arasnya, di atas langit sana. Ya. Maka tanpa ada yang menginstruksikan, tanpa ada yang mengatakan sana, ngadap ke atas sana. Enggak.
langsung dia otomatis ke atas. Ini adalah fitrah yang telah Allah tanamkan pada diri setiap hamba. Qala wa innama dzalika bimujibil fitrati lati fatarallahu an-nasu 'alaiha. Maka yang demikian itu, kenapa mereka tiba-tiba berpaling ke arah atas, beralih ke atas? Yang demikian ini merupakan tuntutan dari fitrah yang telah Allah tanamkan pada diri manusia. Kenapa mereka otomatis menghadapkan hati mereka ke atas? Karena itulah fitrah. Itulah fitrah yang telah Allah tanamkan kepada mereka. Baik, ini adalah sisi yang ketiga. Ya, bahwa bercampurnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk itu menyelisihi apa yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada diri manusia. Di mana mereka ketika berada dalam keadaan terjepit, dalam keadaan genting, hati mereka selalu menghadap ke atas, tidak ke kanan atau ke kiri mereka. Kalau Allah bercampur dengan makhluknya, maka dia bisa melihat ke kanan atau ke kiri. Tapi tidak. Orang yang dalam keadaan terjepit, tanpa ada yang menginstruksikan, hatinya selalu menghadap ke atas. Al-wajhur rabi. Al-wajhur rabi. Sekarang yang keempat. Sisi yang keempat. Ya, anna hadza khilafu ma akhbarallahu bihi fi kitabihi wa tawatara an rasulihi min annahu subhanahu wa ta'ala ala arsyih. Sisi yang keempat, bahwa pemahaman ya bercampurnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini menyelisih apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dan juga menyelisih apa yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu subhanahu wa ta'ala ala arsyih, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Ya, demikian dalil, sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya. Demikian juga hadis-hadis yang mutawatir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, berada di atas arsy-Nya. Ya, sehingga ya tidak benar yang berpemahaman bahwa Allah bercampur dengan makhluk. Ini menyelisihi dalil-dalil ya Al-Qur'an maupun juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir. Taib. Qala Aliun ala khalqihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas makhluknya. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga sunnah yang mutawatir. Apa makna sunnah yang mutawatir? Qala wal mutawatiru minan nususi huwa ma rawahu jama'atun tuhilul adatu tawatu'utuhum alal kadhibi an mithlihim minal ibtida'i ilal intiha. Ya, hadis mutawatir ya atau nas-nas yang mutawatir. Makna nas-nas yang mutawatir Taib. Putus ya. Tes 1 2 3. Makna nas yang mutawatir kata beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin mereka bersepakat ya untuk berdusta. Ya, bersepakat untuk berdusta. Jadi hadis yang mutawatir ini diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Ya. Diriwayatkan dari jama'atun juga, dari yang sekelompok lagi, sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk dusta. Misalnya, sebuah hadis diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat. Diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat. Ya, kemudian yang meriwayatkan dari mereka sekian banyak tabi'i. Kemudian yang meriwayatkan dari mereka sekian banyak atba'ut tabi'i. Ini hadis yang mutawatir. Ya, sehingga apa? Dipastikan bahwa yang diriwayatkan itu adalah sebuah kebenaran, enggak mungkin salah. Kemudian wal ayatu wal haditsu fi hadza katsiratun minhal ayatul lati dzakaraha al musannif rahimahullahu taala wallahu a'lam. Ya. Dan ayat dan hadis yang menunjukkan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya ini demikian banyak. Di antaranya apa yang telah disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala.
Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid yang kemarin kita bacakan, "Waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian dia pun beristiwa di atas arsy-Nya. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah bercampur dengan makhluknya. Ya, tidaklah bercampur dengan makhluknya. Baik. Kemudian kata beliau, wa qaulul musannifi rahimahullahu taala, huwa subhanahu fawqa arsyihi raqibun ala khalqihi muhaiminun alaihim muttali'un alaihim. Taib, setelah disampaikan ya, beliau menyampaikan 4 hujjah, ya 4 hujjah dari 4 sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan makhluknya tapi tidak bercampur dengan mereka. Ya, beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu fauqa arsyihi, berada di atas arsy-Nya. Tapi Allah raqibun ala khalqihi, Allah mengawasi makhluknya. Muhaiminun alaihim, menyaksikan mereka. Muttali'un alaihim, memperhatikan gerak-gerik mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi Allah mengawasi makhluknya, menyaksikan makhluknya, memperhatikan gerak-gerik makhluknya. Ya. Maka ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini adalah takrirun wa ta'kidun lima sabaq min dzikri uluwihi ala arsyihi wa qaunihi ma'a khalqihi bi dzikri ismaini min asma'ihi subhanahu. Maka ini merupakan penguatan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya tentang ketinggian Allah di atas arsy-Nya dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dengan menyebutkan 2 nama dari nama-nama Allah, yaitu Ar-Raqibu wal Muhaimin. Ar-Raqibu wal Muhaimin. Ya, di antara nama Allah, ya, nama dan sifat Allah, Allah itu Raqib dan juga Muhaimin. Ya, qala Allah Ta'ala, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam surat An-Nisa ayat yang pertama Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya itu mengawasi kalian. Jadi ini untuk menguat bahwa kebersamaan Allah itu bersama kita. Maksudnya apa? Allah mengawasi kita. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Qala wa raqibu huwal muraqibu li ahwali ibadihi. Makna ar-raqib, mana nama Allah ar-raqib. Ini Allah maha mengawasi terhadap ya keadaan-keadaan hamba-hambanya. Allah mengawasi keadaan hamba-hambanya. Qala wa fi dzalika dilalatun ala qurbihi minhum. Dan ini menunjukkan dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Ya, yang namanya mengawasi ini menunjukkan kedekatan, ya, tahu apa yang menjadi gerak-gerik para hamba. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minun muhaimin." Dialah Allah yang tidak ada ilah selain Dia. Dialah sang raja yang maha suci. Ya, dialah sumber keselamatan. Dialah yang ya al-mu'min dan al-muhaimin. Wal muhaiminu huwa syahidu ala khalqihi al-muttali'u ala a'malihim ar-raqibu alaihim. Maka di sini disebutkan sifat Allah al-muhaimin, dan al-muhaimin ini artinya adalah yang menyaksikan ya hamba-hambanya, yang memperhatikan amalan-amalan mereka dan mengawasi mereka. Jadi ini 2 nama yang menunjukkan kebersamaan Allah dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan menyaksikan segala gerak-gerik mereka. Qala ila ghairi dzalika min ma'anir rububiyah, dan makna-makna rububiyah selain itu. Ai anna muqtada rububiyyati subhanahu ay yakuna fawqa khalqihi bidzatihi yattali'u ala a'malihim wa yakuna qariban minhum bi ilmihi wa ihatatihi yusarrifu syu'unahum wa yuhsiya a'malahum
wa yujazihim 'alaiha. Maksudnya konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu berada di atas hamba-hambanya dengan zatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala ya melihat amalan-amalan mereka, dan dengan demikian Allah dekat dengan mereka dengan ilmu dan dengan ya pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi sebentar ya. Inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Nyonya Wagira Rejo Suwito, usia 89 tahun. Masya Allah. Meninggal pada tadi malam, hari Rabu 1 Juli 2020 pukul 23.45 WIB atau hampir jam 12 malam. Upacara pemberangkatan jenazah pada hari ini Kamis 2 Juli 2020 pukul 11 waktu Indonesia Barat di pemakaman Jetis, Rejo Watani, Ngeplak. Berangkat dari rumah duka Karen Wetan RT 004 RW 041 Rejo Watani, Ngeplak, Sleman, Yogyakarta. Mohon berita duka ini disebarluaskan kepada sanak saudara dan adik Polan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Nyonya Wagira Rejo Suwito, usia 89 tahun, pada hari Rabu 1 Juli 2020 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Upacara pemberangkatan jenazah pada hari ini Kamis 2 Juli 2020 jam 11 waktu Indonesia Barat di pemakaman Jetis, Rejo Watani, Ngeplak, Sleman. Berangkat dari rumah duka Kayen Wetan RT 004 RW 041 Rejo Watani, Ngeplak, Sleman. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang berduka cita Bapak Suprapto, Ibu Yuli, anak menantu. Ibu Suprapti, Bapak Sugono, anak menantu. Ibu Suhati, Bapak Heru, anak menantu. Bapak Suharno, Ibu Rahel, anak menantu. Suproto, anak dan 3 keluarga. Demikian pengumuman berita layu dari Perumahan Candi Kolong Pemain, Masjid Al-Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengumumkan yang seperti ini? Hah? Apa hukumnya mengumumkan kematian seperti ini? Kalau dia ngajak sholat kan gak jadi masalah, tapi kalau hanya untuk istilahnya tafakhur, ya nggak boleh ya, nggak boleh. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Sebenarnya tinggal sedikit lagi ya. Qala ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyah. Ya. Kepada makna-makna rububiyah yang lainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya anna muqtada rububiyyati, dari konsekuensi dari rububiyahnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini di atas makhluknya dengan zatnya, namun Allah memperhatikan segala amalan-amalan mereka. Ini konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggi di atas makhluknya, tapi memperhatikan apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya atau hamba-hambanya. Wa yakuna qariban minhum bi ilmihi wa ihatatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan makhluknya ya dengan ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifu syu'unahum. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan keadaan mereka. Wa yuhsi a'malahum, dan menghitung amalan-amalan mereka. Wa yujazihim 'alaiha, dan membalas perbuatan mereka. Ini diantara makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengawasi makhluknya ya, dekat dengan makhluknya dalam artian Allah mengawasi dan memperhatikan amalan-amalan mereka. Ini merupakan konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insyaallah besok kita lanjutkan dengan pembahasan yang baru, yaitu
ma yajibu i'tiqaduhu fi uluwihi wa ma'iyatihi subhanahu wa makna kaunihi subhanahu fis sama wa adillatu dzalik. Apa yang wajib untuk diyakini berkaitan dengan ketinggian dan kebersamaan Allah serta makna Allah di langit serta dalil-dalilnya. Apa yang dimaksud dengan judul bab ini? Insyaallah besok kita akan jelaskan. Bukan besok ya. Hari Senin bismillah taala kita akan jelaskan. Allahu taala alam bisawab. Nakifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.